Alright guys, okay, for today our material is about hobbies, right? Hobbies to pursue more seriously. Baca dulu. Hobbies to pursue. Kurang P-nya pursue. More seriously. Sebentar saya kirim ke pelem dulu. Alright. Alright, udah ada. Hobbies to pursue more seriously artinya adalah hobi yang harus dikejar dengan lebih serius. Berarti kalau dikejar lebih serius ada duitnya, berarti kan? Berarti hobi yang jadi duit kayak Ronaldo itu hobi jadi duit, Messi main bola ya. Tapi kalau gini guys, kalau kalian punya hobi terus mau dijadiin duit itu tantangannya lebih gede loh. Kenapa? Karena banyak yang pengen. Ada nggak yang jadi hobi filsafat? Nggak ada, jarang ya kan? Makanya persaingannya nggak ketat. Tapi kalau hobi main bola, hobi main game, banyak sekali persaingannya. Jadi kalau kalian benar-benar pengen mendapatkan duit dari hobi kalian, benar-benar extra hours, benar-benar harus extra. For your information guys, e-sport player itu mainnya 14 jam per hari, nggak boleh bolos. Main Mobile Legends, PUBG 14 jam. Kalau yang udah punya tim-tim e-sport itu. Mereka bukannya senang tapi malah stres, ya, katanya. Yeah. Pemain game 14 jam e-sports, ya, pemain game 14 jam per hari. Itu bikin mereka stres. Soalnya tantangannya besar. Memang udah peraturan beberapa kan ada ininya, ada bosnya. Mereka digaji. Setiap jamnya digaji. Bukan, per bulannya digaji. Ada gaji, kalau kompetisi, turnamen ada bonus lagi kalau menang. Gitu kalau e-sport. E-sport udah resmi sekarang di Indonesia. Ya, kayak dianggap udah kayak sports, kayak main bola segala macam. Ya, main catur kan juga sports gitu. Alright, in today's fast-paced world, come on. Fast-paced world, engaging in hobbies can provide. V-nya kurang tebel, provide. Okay, a much needed respite from daily stressors. Okay, in today's fast-paced world, di dunia yang serba cepat ini, PACE itu ya, PACE itu artinya kecepatan yang kecepatan yang konsisten ya guys ya. Pace, kalau fast kan kecepatan, speed kan kecepatan yang tidak konsisten. Kalau pace konsisten. Nah, konsistennya cepat sekarang ya di dunia yang serba cepat ini. Engaging, terlibat in hobbies, di hobi bisa memberikan, can provide a much needed respite. What is it? Respite itu pelarian atau jeda atau istirahat guys. Istirahat dari kita puyeng ya kan, kita kerja keras harus ada respite-nya. Respite itu ya pelarian atau jeda gitu ya, break-nya. From daily stress itu kan stres ya. Hal yang bikin stres itu disebut stressors. Waduh, my wife is my stressors. Bisa. Istri saya adalah yang bikin saya stres. Nah, suatu faktor itu stressors ya. Dari stres harian, ya bisalah daily stressor, dari stres harian, faktor stres harian. Di dunia serba cepat ini terlibat dalam hobi dapat memberikan pelarian yang sangat dibutuhkan dari stres, penyebab stres harian. Right. Ya, stressors ya. Pursuing hobbies more seriously can lead to personal growth and enhance skill development. Oke, menggali hobi, pursuing, menggali, pokoknya itulah mencari, mengejar ya. Mengejar hobi dengan lebih serius bisa mengarahkan, can lead to itu mengarahkan, bisa mengarahkan. Lead kan pemimpin ya, leader pemimpin ya kan, memimpin, mengarahkan. Nah itu ya, kata kerjanya lead. The leadernya mengarahkan saya untuk apa? The leader lead me to gitu. Nah. Lead to personal growth, pertumbuhan personal pribadi, and enhance. What is the meaning of enhance? Meningkatkan skill development, pengembangan skill. Ya kalau hobinya masak ya skillnya lebih bagus lagi kalau masak terus gitu. Alright, peningkatan pengembangan keterampilan skillnya ya. Kalau saya hobinya mengajar guys, mengajar dan belajar. Makanya skill saya dalam mencari informasi itu beda dari yang lain. Mungkin orang akan nyarinya caranya ini, no, I have my own way to belajar. Saya udah mempelajari caranya belajar.
Ya, gitu. Apa misal? Bedanya enhance sama increase. Increase meningkatkan doang. Kan enhance bisa mendorong, bisa meningkatkan secara konsep dia. Kalau increase kan nggak naik gaji secara nyata, fisik nyata, gitu kan? Gitu ya. Teman-teman, kalau umpamanya teman-teman penasaran, ini misalnya kok empat topik, besoknya ganti lagi kok dia bisa paham sih. Teman-teman harus belajar cara belajar. Ya. If you have the hobby for that, your hobby is learning or teaching, gampang itu. Ada yang minta caranya belajar gimana? Oh, I don't share it. Kalau itu enggak saya share. Mendingan tanya aja yang teknis. Kalau cara itu my dapur, my kitchen. My kitchen. And I'm sure I can guarantee that no one in English village knows what I know. Jadi kalau di kampung Inggris, ya mungkin saya salah ya. Belum ada yang tahu apa yang saya sudah tahu tentang cara belajar itu, cara mendapatkan materi segala macam. Memang caranya, tapi kan itu cuman gitu-gitu doang, cuman pakai ini. Oke, tapi kamu bisa nggak bikin kayak saya gini? Explain it, bedanya ini dan ini. Ya, gitu. Guys, when you have a business, apapun itu ya, itu harus punya rahasia. Ya kan? Kalau nggak ada rahasia, ya bisa di-copy orang lain, gitu aja sih. Ya, no special. You're no special. Orang-orang besar itu punya sesuatu yang kita nggak tahu, guys. For example, kayak Coca-Cola, teman-teman bisa tahu resepnya Coca-Cola, nggak bisa di brankas itu. Ada di brankas, nggak ada yang tahu. Satu orang tahu resepnya. Kan katanya yang punya Coca-Cola, yang tahu resepnya Coca-Cola secara nggak pakai resep ya, cuma 2 orang di dunia kan. Tapi 2 orang ini nggak saling tahu. Ini nggak tahu tentang ini, nggak tahu tentang apa yang diketahui orang ini juga nggak saling tahu. Umpamanya ini meninggal, salah satunya meninggal, harus buka brankas. Karena satu orang ini tidak bisa menyebarkan resep Coca-Cola, nggak bisa, kurang. Ada ini lagi. Saking begitunya loh mereka menyimpan rahasia. Alright. For English, if you ask me about caranya TOEFL gimana, caranya IELTS gimana, I'll give it to you. But the way I find it, no. Alright. Gitu guys. Gitu. Harus ada memang ya specialty-nya. Oke, for instance, tadi apa? Menggali hobi dengan lebih serius dapat mengarahkan pada pertumbuhan pribadi dan peningkatan pengembangan keterampilan. Aman. For instance itu formalnya dari for example ya guys ya. For example, ya photography not only foster creativity but also allow individuals to capture moments beautifully. Oke, for instance ya kayak for example ya guys, dia memang lebih keren, memang lebih formal. For instance, pakai for instance. Ya mulai sekarang jangan for example ya, for instance. Misalnya, fotografi itu ilmu seni foto ya, seninya, cara mengambilnya, ngeditnya segala macam fotografi semua. Kalau hasil jadinya disebut foto itu aja. Not only tidak hanya foster mendorong kreativitas, tapi juga membolehkan atau memungkinkan individual atau orang-orang to capture, menangkap moments dengan lebih indah ya. Ya ini biasanya harus sekolah ini, profesional banget nih. Soalnya kalau kalian, Mas tolong fotoin saya, biasanya jelek tuh. Kalau cewek, Mbak fotoin saya, mendingan nyari yang mbak-mbak aja. Kalau orang awam biasanya pinter cewek kalau moto. Ya. Kalau pro iya. Saya nggak tahu angle-angleannya gimana, sama aja loh. Sama aja, tapi dengan fotografer yang bagus memang yang tadinya jelek memang jadi fotogenik sih. Karena kadang pengalaman itu mempengaruhi Mister. Iya, ada ISO. Bukan foto-fotonya cewek memang. Iya, betul. Saya aja nggak ada foto guys di paling cuma 4 loh foto saya di HP itu. Tapi kalau kenang-kenangan yang foto penting kayak my mother, my father itu saya taruh di Telegram, nggak pernah di ini. Kayak yang ini foto-foto jepret-jepretan di HP itu cuma kayak 4 gitu. Itu pun bukan diri saya, kelas itu juga. Cowok itu nggak foto-foto guys, kecuali video ya. Video itu bahaya. Enggak, sekarang enggak guys. Dulu zaman Nokia, zaman Nokia Engage dulu banyak video. And then what is it again? Similarly, sama aja kayak gitu lah similarly itu ya. Painting can serve as a therapeutic outlet, enabling self-expression and emotional release.
Begitu pula painting, melukis dapat berfungsi, can serve as ya guys ya. Therapeutic outlet. Momennya teman-teman bingung serve as kok jadi berfungsi. Harus kritis nanya ya, teman-teman. Kayaknya kemarin udah saya bilang, makanya saya lewatin aja. Serve as berfungsi sebagai therapeutic outlet. Outlet itu kan saluran atau tempat terapi. Terapi itu adalah menetralisir emosi negatif kita guys. Ini namanya terapi. Itu ya. Enabling memungkinkan kita enabling self expression, ekspresi diri kita dan pelepasan emosi. Jadi kalau orang-orang ngelukis itu biasanya ini guys, nggak peduli hasilnya, karena semuanya juga seni. Ya, adalah seni yang ngawur, ya, abstrak tuh. Tapi orang yang ngerti seni akan tetap beli, ya. Jadi jangan melukis untuk duit, lakukan untuk dirimu sendiri, ekspresi dirimu. Itu kalau orang yang ngerti bakalan beli juga guys. Ya, ini lukisan indah nih, diciptakan oleh orang biasa. Sama lukisan acak-acakan diciptakan oleh Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, beda. Dia mau efek. Ini 1 miliar nih, gini-gini doang. Kenapa? Dia bisa menerjemahkan emosinya. Kenapa kok bisa jadi begini? Ada ceritanya gitu guys. Kalau benda ada ceritanya itu mahal. Umpamanya saya bilang, ini guys beli aja 10.000 ini. Apa nih 10.000, orang di toko aja 6.000, ya kan? Tapi kalau saya bilang ini yang dipakai Bill Gates, ini atau jangan Bill Gates lah. Ini yang saya pakai ketika mencari inspirasi. Ini selama ini yang saya pakai laku 15 juga. Oh iya, kalau ada orang yang suka sama saya ya mas ya, 15.000, 20.000 dibeli sama dia. Oke. Bahkan ada seni yang ini guys ya. What is it like pisang ditempelin di tembok pakai lakban, tahu? Nah, itu kan pisangnya udah makan tuh. Ini pisang tempel tembok di lakban dijual miliaran. Ya, sama yang kan dipindah ke rumah yang belinya tuh. Udah dimakan tuh pisangnya. Caranya gimana? Ya tinggal taruh pisang baru lagi. Itu kan konsep. Seni itu konsep. Yang penting seret-seret ada pisangnya itu punya kami gitu loh. Mau pisangnya ganti-ganti udah busuk diganti lagi nggak masalah. Itu cuma konsep. Yang dibeli konsepnya 1 miliar gitu. Alright. Seni semua bisa jadi seni guys ya. Oke, photography. Apa tadi? Alright, so gardening, yeah, offers the joy of nurturing life, and can significantly improve mental health. Gardening berkebun ya, berkebun. Kalau yang paling kecil kebun, paling lebih gede lagi park, taman. Lebih gede lagi yang bisa di pinggir jalan antar provinsi itu ada pohon-pohon, hutan kecil itu. Itu namanya woods, WOODS, woods ya, sebelum forest ya. Lebih gede dari woods itu forest, hutan lindung, baru jungle. Yeah. Garden, park, woods, forest, jungle. Island, pulau ya, island. Okay, what is it again? Berkebun menawarkan kebahagiaan of nurturing yang merawat. S-nya itu nggak dibaca ya Mister ya? Mana? Kan Island kan? Island. Nggak dibaca S-nya. Nggak dibaca. Berkebun menawarkan kebahagiaan dalam merawat kehidupan, nurturing life, nurture kan merawat biasa, nurturing life. Kalau merawat dengan penuh perhatian, cultivate, nurture biasa aja. Can significantly, secara signifikan improve mental health ya, bisa meningkatkan kesehatan mental ya. Itulah kenapa ibu kalian ini ya pot-potnya banyak tuh ya, itu bagus karena itu juga menunjang untuk bapak kalian kan bisa di depan rumah lagi ngapain dia sendirian di depan rumah, itu namanya mindfulness guys. Mindfulness itu meditasi kecil-kecilan lah ya. Nah, itu penting tuh, makanya sama ibu dikasih pot-potan ya. Alright. Bapak kalian akan lebih stres guys kalau di depan nggak ada pot. Serius. Coba kalian punya istri, bandingkan dia bikin pot-potan di rumah sama enggak, itu beda. Kalian pas nongkrong di depan rumah itu kayak nggak kerasan di rumahnya. Gitu. Itu ada ininya, penelitiannya. Alright. Okay, learning a musical instrument provides cognitive benefits, menalar ya, and can foster social connections through group performance. Oke, belajar musik, instrumen musik, teman-teman, belajar
sempat kepikiran nggak? Ini kan saya kemarin udah bilang ya. Orang kaya kenapa sih anaknya dilesin piano? Udah saya bilang belum. Kenapa orang kaya anaknya dilesin piano? Apakah anaknya disuruh jadi pemain piano? Enggak. Kenapa tuh? Kamu harus les piano, ada jadwal les biola segala macam. Kenapa harus wajib banget? Nambah skill aja. Nambah skill piano buat main musik, bukan? Itu buat ngelatih otak. Otak anak akan lebih tersambung kalau main musik. And you think that's easy? Oh no, of course no. Apalagi piano. Ini main apa ini? Dang. Ini sama tangan sini sama tangan sini mainnya beda. Bukan ting. Kalau gini saya juga bisa. Kalau bareng gini. Ini main apa? Ini beda permainannya. Bisa nggak ini cepat, ini lambat? Ini susahnya minta ampun guys. Dan harus pas. Nah, makanya orang pemain piano itu dianggap pinter. Ya memang pinter. Pemain piano nggak ada yang nggak pinter guys. Pemain piano itu harus kecerdasannya harus di atas rata-rata baru bisa main piano memang. Dari belajar aja dia udah puyeng. Kalau gitar mah gampang, gini kunci C, jreng, G, jreng. Gitar mah gampang. Melodi pun masih masih. Tapi kalau piano itu beda. Urusannya beda. Kalau biola ya dia harus menghafal banyak nada dan ini bukan sesuatu yang kayak piano pasti suaranya bulat gitu guys. Kalau kita salah geseknya 1 senti aja itu udah gak bunyi. Iya, 1 senti kegedean 1 senti, 1 mili aja. 1 mili beda 1 mili nempel begini sama nempel sedang itu suaranya beda kan. Nah, makanya seminggu kalau belajar biola itu ngapain? Belajar apa? Belajar ngegesek. Belum diajarin gini-gini, belum. Ngegesekmu udah halus belum? Kalau masih kasar nggak bisa. Itu butuh waktu seminggu. Kalau paling cepat ya, bukan paling lambat. Oke, bisa ngelatih otak juga ya. Belajar alat musik memberikan manfaat kognitif. What is the meaning of kognitif? Pemikiran, penalaran, pemahaman, pemecahan masalah kognitif. Daya kognitif. Kalau kognitif kita jelek itu bisa dibilang idiot atau naif ya. Idiot dulu baru naif baru bagus kognitif ya. Oke. Alright, and then fosters benefits can foster social connection, koneksi sosial through group performance. Ini kalau band ya, belajar alat musik memberikan manfaat kognitif otak ya dan dapat memperkuat koneksi sosial kalau ngeband ya melalui penampilan kelompok ya. Oke. And then moreover, writing, whether it be creative or reflective, can enhance critical thinking and communication skills. Selain itu, moreover, furthermore, and then bebas. Writing, menulis maksudnya ngarang ya, bukan nyalin catatan ya. Whether it be creative, baik itu kreatif, menulis kreatif ataupun menulis yang reflektif. Ya menulis reflektif ya ini bisa juga sih. Apa tadi yang saya bilang nyalin gitu ya. Refleksi itu adalah membayangkan yang tadi guys. Tadi apa ya? Oh iya, saya tahu. Ya bisa juga kamu minjem catatan temanmu ditulis itu reflektif. Menulis secara reflektif. Kalau kamu ngarang sendiri itu namanya kreatif. Menulis kreatif. Dapat meningkatkan apa ini? Can enhance critical thinking, berpikir kritis. Nah, kritisnya. Loh ini kok salah? Ini harusnya gini. Oh, kritis. Apa? Iya, kenapa kok begini, begitu. Nah, dan juga membaguskan komunikasi. Kalau kita nulisnya udah benar, namanya menulis surat udah masuk akal ya, nulis chat itu masuk akal. Kadang-kadang ada loh guys, orang nulisnya nggak masuk akal gitu. Ini ngomong apa sih ini orang ini? Kadang-kadang ada ya, berarti komunikasi skillnya kurang. Nggak langsung ngerti, muter-muter gitu loh. Jangan muter-muter, to the point. To the point pun jangan terlalu kasar juga. Perlu kognitif banget kalau nulis itu. Ada pasti, iya. Ada pasti pemilihan kata, diksinya. Alright, gitu ya, komunikasi. Oke, terakhir ultimately, dedicating time to hobbies can lead to a more fulfilling and enriched life. Alright, ultimately pada akhirnya, right? Dedicating, mendedikasikan. Dedikasi itu adalah komitmen, kesetiaan, pokoknya berdedikasi ya. Komitmen, pengabdian. Mencurahkan bisa juga, mencurahkan waktu untuk hobi bisa mengarahkan pada more fulfilling
Fulfilling itu kedamaian batin, guys. Kepuasan batin. Kalau kepuasan lahir, kepuasan lahir batin itu rewarding. Kepuasan setelah melakukan sesuatu itu satisfying. Alright, reward ini lebih ke hati ya, pemenuhan ya. Enrich life dan kaya. Kayanya maksudnya pengayaan gitu loh, pengayaan ilmu ya. Pengayaan enrich life. Ini kayak kita sekolah disuruh ayo kita pengayaan dulu. Pengayaan itu biar lebih lebar luas ya. Ini bisa buat duit nggak sih? Nggak bisa. Kalau duit itu ada financialnya itu, financial developments. Financial developments. Kalau pengayaan ya enrich itu pokoknya pengayaan yang ini, pengayaan yang skill kita dalam diri kita aja. Alright. Bukan finansial, bukan arahnya ke finansial ya. Ya, tapi juga bisa sih pengetahuan, ya pengayaan lah, ya, pengayaan. Kalau di guru-guru biasanya bilang pengayaan. Alright, Q&A samples-nya langsung atau mau nanya mana tadi? Yang coba cek lagi yang bisa ditanya. What is it? Itu untuk membedakan pembacaan yang tanpa ED dengan yang nggak ada ED-nya. Oh, cara bacanya. Alright, oke, harus papan tulis, guys.